Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara Cita BIPA tahun ke-6 di LBI FIB UI. Dan hari ini di dalam acara Cita BIPA ke-6 ini juga adalah acara peluncuran produk Puspa Bahasa tingkat 2 yang disusun oleh tim BIPA LBI UI. Begitu. Kali ini saya akan memperkenalkan mengenai selain memperkenalkan tentang melakukan peluncuran Puspa Bahasa tingkat 2, saya juga ingin memperkenalkan fitur-fitur yang terdapat di dalam produk tersebut. Baik, bisa dimulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikita Pramudia. Saya adalah editor dari Divisi Bahasa Penerbit Erlangga. Di sini adalah presentasi saya mengenai e-book Puspa Bahasa tingkat 1 dan tingkat 2 yang diharapkan dapat memberikan media ajar, bahan ajar dan media ajar untuk mempermudah pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing di kelas Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dan juga untuk pembelajaran mandiri untuk teman-teman murid bahasa Indonesia untuk penutur asing. Oke, untuk berikutnya. Baik, buku ajar ini adalah buku seri Puspa Bahasa tingkat 2 adalah bagian dari seri buku ajar dalam format buku elektronik yang berfokus pada pembelajaran dan peningkatan kemampuan bahasa Indonesia. Buku ini didukung dengan mendukung kompetensi dasar penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari, formal dan non-formal, lisan maupun tulisan melalui konten yang relevan, konteks sesuai dengan budaya Indonesia, dan juga hasil bermakna di setiap pembelajaran. Oke, ini adalah detail untuk produk Puspa Bahasa tingkat 2 dari kode produk dan juga harga jual ecerannya. Berikutnya. Untuk saat ini yang sudah terbit adalah Puspa Bahasa tingkat 1 dan Puspa Bahasa tingkat 2. Untuk harganya masing-masing bisa dilihat ada 65.000 untuk Puspa Bahasa tingkat 1 dan 67.000 untuk Puspa Bahasa tingkat 2. Kami juga dari penerbit Erlangga menyediakan hari ini sedang ada diskon di depan, bisa dikunjungi meja display penerbit Erlangga hari ini. Berikutnya, dari kontennya sendiri, Puspa Bahasa tingkat 1 dan 2 dan seri Puspa Bahasa dibuat berdasarkan standar kompetensi lulusan bidang bahasa Indonesia bagi penutur asing sesuai dengan Permendikbud nomor 27 tahun 2017. Kemudian fitur-fiturnya di dalam buku-buku tersebut juga sudah menyesuaikan dengan pembelajaran di kelas-kelas bahasa Indonesia untuk penutur asing. Berikutnya. Buku Puspa Bahasa tingkat 1 dan 2 berbasis lintas budaya untuk menyesuaikan pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan budaya di keseharian, dan juga didukung dengan fitur pojok budaya yang akan saya jelaskan berikutnya. Oke. Di dalam buku-buku Puspa Bahasa ada fitur prayunit yang menyajikan materi dasar bahasa Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam keseharian. Jadi bahkan sebelum pembelajaran dimulai, sudah ada pengenalan bahasa Indonesia dasar. Nah, ketika di tingkat 1 itu diperkenalkan alfabet yang digunakan dalam bahasa Indonesia, angka, dan salam-salam umum bahasa Indonesia, maka di tingkat 2
diperkenalkan peta dan nama provinsi Indonesia, kemudian juga zona waktu Indonesia, dan ulasan materi Puspa Bahasa tingkat 1 sebelum memulai pembelajaran di tingkat 2. Berikutnya, di dalam seri Puspa Bahasa, materi-materinya dibagi berdasarkan unit ajar. Tiap unit disampaikan secara tematik sesuai dengan kebutuhan percakapan sehari-hari. Nah, di tingkat 2 kan ada kebutuhan. Ada kebutuhan untuk sebentar, saya lihat materinya. Ada kebutuhan agar murid BIPA itu mampu menyampaikan baik apa yang dia pikirkan secara lisan dalam bentuk formal maupun formal dalam keseharian dan akademik, begitu. Nah, maka di tingkat 2 tema-tema unitnya sesuai dengan kebutuhan tersebut dan pengembangan dari tingkat 1, yaitu pembicaraan formal materi ajar untuk ketika berbicara di bandara, di imigrasi, di bank, ketika berbicara dengan institusi di kampus seperti perpustakaan dan juga eskul, dan juga tentang ketika berbicara di ruang publik yang berhubungan dengan hiburan seperti bioskop dan juga konser, begitu. Selanjutnya, fitur di dalam Puspa Bahasa juga memberikan target pembelajaran di awal sebelum pembelajaran dimulai, yaitu tujuan pencapaian yang diinginkan melalui penyampaian materi tiap unit, begitu. Berikutnya, materi-materi yang disampaikan di tiap unit juga disampaikan melalui subunit, jadi dipecah. Misalnya pada materi mengenai ruang publik hiburan itu disampaikan bagaimana cara memesan tiket, bagaimana cara memberi ulasan konser. Berbeda lagi dengan unit untuk rumah sakit dan institusi kesehatan, maka itu kalau misalnya mau pesan obat seperti apa, cara membaca resep seperti apa. Kemudian juga di tema untuk perpustakaan dan ekstrakurikuler, bagaimana cara mendaftar ekstrakurikuler, bagaimana cara mengirim, menulis ulasan atau menulis tentang pengalaman menjalani eskul di kegiatan kampus dan kelas, begitu. Berikutnya, di dalam Puspa Bahasa tingkat 1 dan 2 sama-sama memiliki fitur membaca, di mana materi ajar dan latihan membaca bahasa Indonesia disampaikan di situ, dan juga melatih kemampuan pemahaman teks bahasa Indonesia. Di dalam ini materi-materi teks tidak hanya artikel, tidak hanya dalam bentuk deskriptif, tapi juga dalam bentuk email, dan juga dalam bentuk formal dan non-formal yang bisa digunakan untuk pembelajaran membaca di kelas dan mandiri. Berikutnya, Puspa Bahasa tingkat 1 dan 2 menyampaikan juga menyampaikan fitur berbicara di dalam materi ajarnya, di mana para murid-murid diberikan materi seperti dialog, kemudian materi prompt untuk menyampaikan bahan-bahan pembicaraan baik sendiri maupun dengan teman yang sesuai dengan tema-tema yang ada di dalamnya. Berikutnya, oke. Ada pula fitur fokus tata bahasa, yaitu fitur pendalaman pemahaman tata bahasa Indonesia yang disertai dengan soal dan latihan untuk melatih keterampilan dan penggunaan bahasa. Di dalam fitur fokus tata bahasa juga mendukung penggunaan tata bahasa formal dan non-formal sesuai dengan situasi umum, profesional atau sesuai dengan lingkungan kerja dan juga dalam lingkungan akademi. Yang menjadi salah satu fitur andalan dari produk Puspa Bahasa tingkat 1 dan tingkat 2 adalah fitur menyimak, di mana materi ajar disertai dengan rekaman suara.
Diakses dengan tombol yang ada pada halaman. Materi fitur menyimak melatih kemampuan menyimak bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Ini adalah salah satu contoh. Bisa audionya diputarkan? Ini adalah soal simakan mengenai situasi di bank, di mana pelatihannya adalah situasi. Fateh, mahasiswa Mesir, akan membuka rekening bank. Fateh bertanya kepada temannya yang berasal dari latihan, di mana murid diminta untuk membaca pernyataan dan menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah sesuai dengan rekaman. Berikutnya. Fitur menyimak dan rekaman suara yang disajikan di dalamnya juga dilengkapi dengan transkripsi menyimak agar baik pengajar maupun murid dapat memeriksa rekaman yang disajikan. Apakah dialognya sesuai, apakah jawabannya sudah benar atau belum. Gitu. Berikutnya adalah fitur menulis, di mana para murid akan disajikan materi ajar dan latihan menulis dalam bahasa Indonesia untuk melatih kemampuan yang baik, tepat, dan sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang relevan dan konteks seharian. Ini adalah fitur yang mendukung pengajaran lintas budaya, yaitu fitur pojok budaya, yaitu berisi penjelasan konteks sosial yang bertujuan agar penutur asing dapat memahami budaya Indonesia dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Dan juga fitur pojok budaya bertujuan untuk mendukung penggunaan bahasa Indonesia dan komunikasi yang sesuai dengan keadaan sosial, kesantunan, dan budaya Indonesia. Tujuan dari penyertaan fitur pojok budaya ini adalah untuk mendorong penutur asing untuk berdiskusi dan memahami bahasa Indonesia terkait dengan budaya mereka sendiri. Gitu. Berikutnya, dan ini untuk baik pengajar dan murid dapat menggunakan fitur kunci jawaban di bagian belakang buku untuk memeriksa apakah tugas-tugas dan latihan-latihan yang sudah dikerjakan itu sudah sesuai. Jawab langsung bisa diperiksa jawabannya ketika pembelajaran berlangsung. Nah, untuk Puspa Bahasa tingkat 1 ada materi fitur rekapitulasi unit di akhir tiap pengajaran. Nah, ini adalah membantu untuk membantu murid-murid tingkat dasar tingkat 1 untuk mengulas kembali pembelajaran dalam tiap-tiap unit. Gitu. Untuk akses materi Puspa Bahasa tingkat 1 dan 2, karena ini buku elektronik maka digunakan aplikasi khusus, yaitu aplikasi mobile dan desktop dari ebook Erlangga yang dapat diunduh melalui Play Store untuk Android, App Store untuk Apple, kemudian juga Microsoft Store dan untuk program Mac. Tapi untuk program Mac itu ada khusus, dia harus di-download APK-nya di MG file gitu khusus. Nah, buku-buku penerbit Erlangga untuk buku elektronik tidak bisa dibuka di aplikasi sembarangan. Jadi hanya bisa dibuka di aplikasi ebook Erlangga ini saja. Kemudian untuk aplikasi pengaplikasiannya, downloadnya saya juga di dalam presentasi saya sudah ada video untuk aktivasi aplikasi. Ya. Berikut ini adalah tutorial cara mengaktifkan aplikasi ebook Erlangga dalam perangkat mobile. Di dalam kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah pegang vouchernya, di balik di bagian belakang voucher itu ada tata caranya.
untuk mengaktifkan, untuk mengunduh aplikasi dan juga untuk mengaktifasikan e-book di dalam perangkat. Perlu diperhatikan bahwa tiap akun hanya bisa digunakan pada satu gawai. Jadi kalau sudah buka akunnya di handphone, maka akunnya tidak bisa buka di desktop. Itu harus di log out dulu di handphone, baru bisa dibuka di desktop, dan itu semuanya connecting. Jadi kalau sudah buka di handphone iPhone-nya, maka tidak bisa dibuka di Android-nya. Begitu. Jadi perlu diperhatikan jika merasa sudah udah dimatiin di semuanya kok masih nggak bisa buka, silahkan hubungi customer service, itu akan langsung ditindaklanjuti sehingga pengaktifan kembali akun, begitu. Nah, berikutnya adalah video untuk tutorial aktivasi produk e-book Erlangga dalam perangkat desktop. Ada kode aktivasi unik di tiap voucher yang perlu digosok dengan koin, gitu. Itu ini bagian abu-abu, itu perlu digosok dengan koin. Jadi bukan nomor-nomor yang di bawahnya yang sudah terbuka, tapi satu nomor serangkaian nomor seri kode aktivasi unik yang ada di pojok kanan atas. Berikutnya adalah nomor kontak sales representatif dari penerbit Erlangga dan juga customer service penerbit Erlangga untuk produk digital, yaitu e-book dan juga aplikasi e-book dari penerbit Erlangga. Sekian presentasi saya mengenai fitur-fitur yang terdapat dalam Puspa Bahasa tingkat 1 dan 2. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata ada delay ya. Terima kasih Ibu Nikita. Ibu Nikita kami persilakan untuk duduk kembali. Jangan kemana-mana dulu Bu, masih lanjut lagi acara kita setelah ini. Dan apa ini? Apa? Kita persilakan Ibu Editia Herning Tias, pengajar program BIPA UI, untuk mendemonstrasikan bagaimana penggunaannya untuk mengajar ya. Iya. Silakan Ibu Editia di depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sebelum saya memulai presentasi atau berbagi pengalaman mengenai penggunaan Puspa 2 ini, saya meminta tolong kepada Mbak Niki kembali untuk berdiri, kemudian Ibu Erni perwakilan dari membuat silabus, dan Ibu Sri Handayani Yasa untuk secara simbolis penyerahan voucher dari pihak Erlangga dan pihak LBI FIB UI. Silahkan ke depan. Mungkin di tengah ya. Ya, semoga ini buku ini juga bisa berguna bagi Bapak Ibu para pengajar yang nggak mau pusing-pusing lagi, cari materinya langsung aja ya, pakai buku yang kecil ini. Dan kalau mau beli lagi harganya murah ya, berapa sih? Boleh tahu?
65, aduh itu seperti kita beli minum di beli matcha ya kalau di Max maaf. Matcha Di Coffee itu semalam saya beli itu sambil ngerjain teks pakai AI, minumannya harganya 65.000, sama seharga itu. padahal AI-nya gratis. Padahal AI gratis ya, minuman yang mahal. Silakan Ibu Editya. Baik, terima kasih untuk Bapak Bayu. PowerPoint contohnya boleh dibuka ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Apa kabar? Baik ya, ada Jin dan Jun ya. Apa kabar? Baik ya. Ya baik, sambil menunggu ini tayangan ya Bapak Bayu bisa minta tolong diperbesar. Terima kasih Bapak Bayu. Baik, di sini saya Editya Herning Tias akan berbagi pengalaman tentang penggunaan buku Puspa Bahasa 2 ini kepada Bapak Ibu dan juga sekaligus memberikan mungkin kiat atau mungkin bahan diskusi juga untuk Bapak Ibu jika nanti Bapak Ibu menggunakan e-book Puspa Bahasa 2 ini, begitu. Baik, selanjutnya. Nah, jadi intinya atau tujuan utama dari buku Puspa Bahasa 2 ini adalah baik Puspa Bahasa 1 maupun Puspa Bahasa 2 itu adalah bahan ajar yang bisa digunakan secara langsung tanpa latihan tambahan maupun dengan latihan tambahan. Artinya sebenarnya Bapak Ibu masih bisa digali lagi kreativitasnya untuk memberikan latihan-latihan yang bisa menunjang kemampuan dari pembelajar Bapak Ibu. Dan saya rasa sebenarnya dengan adanya pengajar itu sangat membantu pembelajar untuk lebih bisa memvariasikan kegiatan yang bisa dilakukan dari buku tersebut. Gitu. Selanjutnya Bapak Bayu, terima kasih. Nah, untuk penggunaan buku ini bisa digunakan secara langsung di kelas dengan berbagi tayangan melalui proyektor. Ya, khususnya peserta sudah juga mengunduh dan memasang e-book ini di dalam perangkat mereka. Proyektor ini digunakan pengajar hanya untuk menampilkan beberapa bagian yang perlu didiskusikan bersama-sama. Selanjutnya Bapak Bayu. Tapi juga materi ini sangat bisa digunakan secara daring, ya. Tetapi dengan catatan pembelajarnya juga sudah mengunduh dan memasang e-book ini di dalam perangkat pembelajar tersebut. Artinya kita sama-sama mengerjakan latihan, pengajar menggunakan sesi berbagi atau share screen Zoom untuk membahas beberapa latihan-latihan yang perlu didiskusikan. Ya, selanjutnya. Baik, selanjutnya, kalau dilihat dari buku ini, e-book ini, mungkin ada yang sudah pernah memakai buku Puspa Bahasa 1? Belum, ada yang, jadi harus beli juga ya nanti ya. Ya, bisa dibeli di loket BIPA. Ya, berbeda dengan level 1 tentu saja, level 2 ini ada bagian ulasan. Ya, di buku tingkat 2 ini yang menariknya pembelajar tidak langsung masuk ke materi tingkat 2, tapi pembelajar dibawa dulu mengingat kembali materi yang sudah dipelajari di buku pertama. Artinya memang sebaiknya pengajar sudah mengetahui juga buku yang pertama bagaimana atau minimal materi-materi yang diajarkan pada buku pertama, kemudian melanjutkan pada buku kedua. Tetapi bagaimana kalau misalnya langsung buku kedua tetap bisa karena ulasannya juga bersifat sederhana. Begitu. Di sini tentu saja dasar yang kami gunakan untuk membuat materi dalam buku ini adalah SKL BIPA, Standar Kompetensi Lulusan BIPA yang Bapak Ibu juga sudah ketahui bersama dari Peraturan Menteri yang berisi standar apa saja yang perlu diampu atau perlu dikuasai oleh para pembelajar sebelum mereka naik ke tingkat berikutnya. Pada potongan dari Peraturan Menteri yang saya tampilkan dalam layar ini,
Ya, di sini BIPA 2 ditujukan mampu mengungkapkan perasaan secara sederhana dan melalui kegiatan dan mengungkapkan kegiatan-kegiatan rutin harian. Tetapi kalau kita fokus lagi melihat ke bagian yang lebih spesifik dari BIPA 2, yaitu target dari tingkat 2 ini, buku Puspa Bahasa tingkat 2 ini, yaitu ungkapan-ungkapan yang digunakan di tempat-tempat umum, Bapak Ibu. Oleh karena itu kami membagi beberapa tempat-tempat umum tersebut ke dalam unit-unit yang sudah bisa Bapak Ibu lihat di daftar isi pada tayangan bagian kiri. Di sana Bapak Ibu bisa melihat mulai dari imigrasi, selamat datang di Indonesia, fokusnya pada bagian imigrasi, ya kedatangan mereka ke Indonesia, kemudian ada bagian pelayanan publik, pertama bandara, kemudian masuk ke imigrasi, apalagi yang mereka butuhkan secara dasar adalah pergi ke perpustakaan, mendaftar rekening, begitu ya. Kemudian kalau terjadi sesuatu dengan mereka, kondisi kesehatan mereka terganggu selama di Indonesia, apa yang perlu mereka katakan. Dan yang terakhir, tentu saja para pembelajar itu mempunyai kebutuhan untuk mencari hiburan selama tinggal di Indonesia. Ya, salah satu kebutuhan dasar mereka untuk bisa bertahan selain urusan keadministrasian. Begitu. Jadi ini adalah topik-topik yang dipilih oleh tim penyelia untuk selanjutnya didiskusikan bersama dalam tim. Begitu, akhirnya kami mengambil topik-topik ini dengan materi-materi yang sudah bisa digunakan. Begitu. Selanjutnya Pak Bayu. Ya, jadi di sini sebagai pengajar BIPA kita bisa menggunakan buku ini dengan memulainya menyusun jadwal kelas dengan buku Puspa 2. Selanjutnya Pak Bayu. Seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan mungkin di beberapa kelas individu maupun kelas besar, tentu saja kita mencari tahu kebutuhan pembelajar terlebih dahulu. Gitu ya, sebelum menggunakan. Setelah kita mencari tahu kebutuhan pembelajar, di sini saya memberikan contoh pembelajar yang saya akan tampilkan produksi-produksinya dalam tayangan saya nantinya. Dia mempunyai kebutuhan untuk lebih banyak kegiatan berbicara. Karena sebenarnya dia sudah pernah belajar bahasa Indonesia sebelumnya tetapi sudah lupa katanya. Begitu ya. Selanjutnya Pak Bayu, dari kebutuhan tersebut kami Bapak Ibu bisa menyusun jadwal ya, dari kita ambil materi apa yang cocok, materi tambahan apa yang perlu diberikan begitu. Selanjutnya Pak Bayu. Nah, ternyata ketika saya mencoba buku ini memang benar ulasan untuk materi tingkat dasar itu sangat diperlukan. Bagi pembelajar yang baru belajar, jeda antara tingkat 1 ke tingkat 2 itu memang cukup memakan waktu ya. Dan itu dengan jeda tersebut tentu akan memerlukan waktu lagi untuk mengingat beberapa kosakata atau materi yang sudah diajarkan pada buku sebelumnya. Begitupun juga misalnya ada pembelajar baru dalam situasi saya, dia pembelajar yang sudah pernah belajar bahasa Indonesia, dia mau langsung dasar tapi tidak terlalu dasar ya. Jadi saya memakai buku 2 ini, ternyata ulasan itu sangat penting untuk dia. Gitu. Jadi memang yang ada di dalam buku ini mendukung kegiatan kelas, menyiapkan pembelajar untuk lebih siap ke unit pertama dalam buku ini. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu nanti sudah memasang buku ini di perangkat Bapak Ibu, latihan pertama pada ulasan tingkat 1 buku Puspa Bahasa adalah tentang perkenalan diri. Tapi tentu saja karena harapannya buku 2 ini sudah digunakan oleh tingkat yang lebih tinggi dari BIPA 1, dari tingkat 1, teks yang diberikan tidak sesederhana buku pada tingkat 1. Artinya sudah ada variasi ya di sini menggunakan fitur membaca dalam tampilan chat atau pesan yang sering kita gunakan sehari-hari. Tapi tidak hanya menggunakan latihan dalam buku ini, Pak Bayu boleh lanjutkan. Kita bisa menambahkan situasi masukan atau input bahasa dalam bentuk simakan. Jadi ini tambahan yang bisa Bapak Ibu cari atau gunakan untuk lebih mengulang materi dasar. Begitu, lebih memantapkan kemampuan pembelajar. Di sini contohnya boleh diputar video Bapak Ibu.
Artinya di sini seharusnya informasi tentang nama, asal, lulusan dari mana, tempat tinggal itu sudah sesuatu yang sangat sederhana yang bisa dimengerti oleh pembelajar yang sudah masuk ke buku 2. Selanjutnya, pada tayangan berikutnya, tersebut karena pembelajar ini sudah pernah belajar bahasa Indonesia, hanya perlu diingatkan sedikit-sedikit ya. Kemudian saya meminta pembelajar ini memperkenalkan diri seperti video dengan catatan boleh tambahkan informasi lainnya. Akhirnya apa yang dilakukan pembelajar tersebut? Bapak Bayu boleh minta tolong putar audio yang di bawah. Dari perkenalan pembelajar memperkenalkan diri seperti contoh dan tambahkan informasi jika perlu. Ternyata karena pembelajar sudah pernah belajar bahasa Indonesia, dia tetap perlu diingatkan dan dia bisa menambahkan tapi masih sederhana ya. Gitu. Jadi ulasan ini sangat membantu. Selanjutnya, ya lanjut. Berikutnya kita bisa menggunakan latihan yang ada di buku. Selanjutnya saya fokus bertanya pada bagian latihan nomor 1 sampai nomor 8. Ya. Di situ karena kami menggunakan kelas daring, jadi pembelajar menjawab pertanyaan saya dalam bentuk tulis secara daring ya, atau dalam bentuk chat. Ya, di dalam ruang obrolan di Zoom. Kemudian selanjutnya saya copy, saya salin jawaban pembelajar tersebut ke dalam buku. Nah ini di buku Puspa Bahasa 2 ini Bapak Ibu ada aplikasi pen yang bisa digunakan untuk mencatat. Dan itu mempermudah Bapak Ibu dan fitur pen ini sudah diperbarui dan sudah ada penghapus. Kalau sebelumnya kita tidak bisa menghapus bagian kata-kata tertentu, harus back, ya jadi terhapus semua ya kalau back. Nah, sejak buku 2 ini sudah fitur pen ini sudah diperbarui, sudah ada penghapus, sudah lebih nyaman digunakan seperti Bapak Ibu mengajar di Zoom begitu ya. Lalu saya pindahkan tulisan pembelajar saya ke dalam buku e-book saya, lalu saya tampilkan. Ternyata walaupun dia sudah belajar bahasa Indonesia, masih ada salah ejaan, salah struktur yang juga terlihat dari jawabannya. Nah ini kita bisa bahas bahwa menunjukkan bahwa untuk masuk ke level yang berikutnya perlu dikuatkan dulu yang dasar ini. Gitu. Selanjutnya Pak Bayu, karena fokus pembelajaran saya adalah berbicara, saya contoh penggunaan situasi berbicara dalam buku ini mempermudah saya. Berikutnya Pak Bayu. Di sini ada latihan tambahan yang bisa digunakan. Jika Bapak Ibu mau langsung menggunakan di buku, boleh saja. Di sini ada diskusi, supaya memastikan pembelajar saya sudah memahami latihan ini, saya memberikan sedikit tambahan latihan berupa kosakata atau ungkapan yang bisa digunakan. Selanjutnya, karena ada fitur pen itu, saya juga bisa mencoret-coret bagian dialog yang bisa disesuaikan dengan kondisi pembelajar. Gitu. Saya menuliskannya B adalah teman, atau B adalah suami, atau B adalah istri, begitu ya. Jadi supaya pembelajar ingat, oh nanti dialognya dia itu teman saya, nanti dialognya dia itu suami saya, begitu. Selanjutnya, ada arah dan lokasi juga menjadi salah satu bagian dalam ulasan. Selanjutnya Pak Bayu. Nah di sini setelah mereview atau mengulang kembali materi arah dan lokasi, karena fokusnya berbicara lagi, kita bisa tambahkan latihan yang fokus pada berbicara. Di sini dia menceritakan tentang lokasi di sekitar kantornya di dekat Gunung Fuji. Ya, silakan Pak Bayu tampilkan. Menarik, nanti di bagian buku ini ada bagian pojok budaya. Di situ kami memperkenalkan mengenai penggunaan arah utara, selatan, timur, barat di daerah tertentu di Indonesia, dan ternyata itu menjadi diskusi yang menarik. Karena setiap bab kami punya diskusi pojok budaya dan selalu bertanya bagaimana di negara Anda. Dan diskusi ini berjalan cukup panjang karena ternyata pembelajar juga mengetahui informasi bahwa di negara dia ada budaya yang sama.
menggunakan utara, selatan, timur, barat sebagai penunjuk arah. Selanjutnya Pak Bayu. Dari situ tidak hanya menggunakan buku tapi juga perlu ada penguatan tata bahasa, struktur. Selanjutnya, penguatan ini penting tidak hanya untuk pembelajar baru ya, tapi juga untuk pembelajar lama yang untuk mengingatkan struktur yang sudah dipelajari. Baik, di sini kita bisa dengarkan lagi tadi, lihat tayangan ini di barat daya ada di stasiun, itu adalah ungkapan yang dituturkan oleh pembelajar tadi. Lalu kemudian kita buat beberapa kalimat yang lain, contoh kalimat yang lain yang menggunakan struktur yang lebih benar. Nah ini bisa tetap dikuatkan pengetahuan tata bahasa ini berupa latihan tambahan untuk pembelajar kita. Selanjutnya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, diskusi pojok budaya. Mungkin ada ide pojok budaya lain dari Bapak Ibu? Ada budaya yang unik yang bisa didiskusikan dengan pembelajar? Apa Mbak Srisna berpikir ya? Ya? Dian? Ya, ada budaya nongkrong bareng di tempat ya. Nongkrong di mana begitu ya. Atau misalnya nanti terkait arah dan lokasi juga nanti hubungannya dengan waktu misalnya. Ya, habis maghrib, setelah maghrib begitu misalnya. Nah, itu diskusi-diskusi itu menjadi lebih seru ya kan, dan itu adalah salah satu tujuan dari buku Puspa Bahasa yang berfokus pada budaya. Selanjutnya, ini contoh pojok budaya yang tadi saya katakan mengenai penggunaan arah mata angin sebagai penunjuk arah. Ya, selalu diakhiri dengan bagaimana di negara Anda. Itu yang menarik. Baik, selanjutnya sudah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Demikian presentasi saya. Selamat siang.